Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bikitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga sudah menjadi kewajiban kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita ditulis, dicatat oleh Allah sebagai hamba abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ngaji fikih kita. Kemarin sudah kita sampaikan tentang mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat, pembatal-pembatal wudu dereng rampung langsung salat. Wudurin. Karena wudu itu syarat sahnya salat. So, wudune mboten sah ya konsekuensinipun napa? Salatipun mboten sah. Tidak sah salatnya jika wudunya tidaklah. La yaqbalullahu salata ahdikum min ghairi tahurin. Ya. Allah tidak menerima salat orang yang tidak suci. Makanya kita sudah sampai pada pembahasan bab wudu, mubtilatul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama kemarin zawalul akli, hilangnya akal sehat, seperti contohnya orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk, orang yang tertidur lelap begitu ya. Kemudian yang kedua, khuruju syai'in min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari dua lubang. Ya, buang angin, buang air kecil ya, itu pembatal-pembatal wudu. Kemudian yang ketiga, sudah belum yang ketiga, Bu? Belum. Ya. Yang ketiga selanjutnya pembatal wudu. Apa itu? Ya. Masul faraj al-qubul wad dubur min duni ha'il. Memegang kemaluan. Ya. Jadi kalau kita sudah berwudu kemudian memegang kemaluan, maka ini baik laki-laki ataupun perempuan, maka wudu kita batal. Ya. Ini pendapat yang pertama, karena nanti ada perbedaan pendapat di dalam Islam itu akan kita dapati nanti banyak sekali perbedaan. Ya. Pendapat yang pertama ini ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ya. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka fala yusalli, janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan itu membatalkan wudunya. Jadi menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi Bu, ada sebuah hadis. Ya. Hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Talak bin Ali, ar-rajulu yamassu dzakarahu 'alaihil wudu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada orang itu menyentuh kemaluan, apakah dia harus berwudu ya Rasulullah kalau mau sholat? Faqala, maka Rasulullah menjawab, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu bagian dari tubuhmu, ya. Mudghatun minka, daging milikmu. Jadi sehingga apa? Tidak membatalkan wudu, ya. Jadi ada hadis yang menyatakan
bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Tapi enten meleh Bu, hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ini membatalkan wudu tidak? Jawaban Rasulullah apa? Secara tersirat jawabannya adalah tidak batal. Sing bener sing pundi, Bu? Sing pundi, Bu? Sing A napa sing B? Sing batal napa mboten? Sing batal. Kita jadi tambah bingung. Ya. Jadi kadang kita semakin bingung. Bingung ketika kita belajarnya cuma lewat misalkan hadis Nabi dibaca sendiri. Oh ternyata begini. Disimpulkan sendiri. Ini akan bingung. Tapi kita tidak akan bingung ketika kita belajar dibimbing oleh para ulama. Baca kitabnya para ulama. Baca keterangannya para ulama. Kita dengarkan penjelasan dari para ustadz, para kiai. Itu kita tidak bingung. Ya. Ketika seseorang tahu ilmunya dia akan paham. Ustaz, kadang ada pertanyaan begitu. Ada pertentangan, seolah-olah hadis itu bertentangan. Rasulullah tuh kok kayaknya nggak konsisten, kan gitu. Kalau orang yang nggak paham, dia akan menyatakan seolah-olah Rasulullah tidak konsisten. Kenapa? Loh, dalam hadis yang satu saya pernah baca itu Rasulullah katanya, fala man masadzakarahu fa alaihi wudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluan maka dia harus berwudu. Tapi ini ada orang yang bertanya kepada Nabi, kok demikian? Jawabannya yaitu bagian dari tubuhmu, ya. Artinya tidak apa-apa, tidak batal. Disinilah nanti ma'asyiral muslimin hadanillahi wa iyyakum ajmain, para ulama itu berbeda pendapat, ya. Jadi di antara sebab perbedaan pendapat itu apa? Perbedaan dalam menentukan hadis yang bisa diamalkan, ya. Ternyata mayoritas ulama itu berpendapat, ya. Mayoritas ulama, menika kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan itu menjadi pembatal wudu. Bahkan di sini disebutkan menyentuh kemaluan baik kemaluannya sendiri atau orang lain. Orang lain itu misalkan anaknya, putune Bu nggih, pikirannya ampun pundi-pundi. Ini putune nggone anake mungkin pas pipis diwawiki kan ngoten. Jadi kita menyentuh kemaluan walaupun anak kecil, saghiran kana au kabiran, ya. Baik kecil ataupun besar, orang kecil, anak kecil atau orang sudah dewasa, misalkan mandikan jenazah, ya, maka wudunya batal karena menyentuh kemaluan, ya. Kemudian yang pertama tadi selain satu ada ternyata banyak hadis, Bu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis itu menyatakan menyentuh kemaluan itu batal. Jalurnya banyak. Jalur itu sing nyeritake, Bu. Enten sahabat si A jalurnya ini. Ada sahabat si B. Semuanya sampai pada satu kesimpulan yang sama, menyentuh kemaluan itu batal. Sedangkan hadis tadi yang menyatakan tidak batal tadi, hadisnya cuma satu jalur saja. Satu jalur itu yang menceritakan cuma satu saja. Dari situ nanti mayoritas ulama berpendapat, pendapat yang lebih kuat ialah yang menyatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu menjadi pembatal wudu. Menyentuh kemaluan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya menyentuh kemaluan ini ketika secara langsung tanpa ada pembatas, ya. Jadi langsung. Ketika langsung maka membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pembatal yang ketiga. Ya. Selanjutnya ini bahasannya rodok vulgar ini, Bu. Karena pembahasan kita tentang bersuci kan begitu. Pembatal wudu selanjutnya apa? Khurujul madhi awil wadi. Ya. Keluarnya madhi atau wadi. Yang ini seharusnya kita ketahui, seorang muslim hendaknya tahu. Ya, mohon maaf ya, selain air mani juga ada wadi atau wadyun, ada madhyun atau madhi. Madhi sama wadi ini hukumnya najis, ya. Najis sehingga ketika mengenai pakaian kita harus kita bersihkan. Harus benar-benar bersih. Kita sholat kok tahu ada itunya, ada madhi atau wadi, maka sholat kita
tidak sah, ya. Dan jika keluar ini maka dia membatalkan wudu. Ini sebenarnya sudah hampir mirip dengan keterangan kharaja atau yang keluar dari salah satu dua lubang, termasuk ini, ya, madhi ataupun wadi. Madhi itu sesuatu yang keluar karena seseorang berpikir, ini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Ya. Keluar jika kita berpikir tentang apa ya, sesuatu yang menimbulkan syahwat, ya, sampai keluar cairan, ya. Maka ketika seperti itu, cairan itu dihukumi najis. Kedua, kalau kita mau sholat kita harus berwudu, ya. Dan ketika kita sudah wudu kok keluarnya setelah berwudu, maka wudu kita batal. Bisa dipahami, ya? Yaitu madhi. Adapun wadyun itu sesuatu yang keluar biasanya keluar setelah air pipis, ya. Warnanya agak keputihan begitu. Itu juga najis. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, ya, pembatal wudu selanjutnya, keluarnya sesuatu dari tubuh manusia selain dua lubang tadi, ya, lubang kemaluan sama lubang dubur. Selain itu, jika keluar sesuatu, misalkan hidung, mimisen, kan begitu, ya. Maka ini sudah dibahas para ulama, Bu. Islam itu lengkap kalau kita mau belajar. Betul, lengkap ajarannya. Misalkan keluar dari hidung, kan keluar darah, mimisen, keluar darah, batal enggak? Kalau tadi sudah disampaikan, kalau keluar dari dua lubang itu jelas batal. Lain dari hidung, batal atau tidak? Misalkan lagi muntah, itu batal atau tidak? Nah, dibahas oleh para ulama. Kadam wal qaih was-sadid wal qaih. Misalkan seperti keluar darah dari mana? Tubuh kita misalkan. Keluar darah, batal enggak wudu kita? Berwudu nguncai pelem celas, kepelatok tangane geten, mboten ilang, tangane geten, ya. Padahal sudah wudu mau sholat, anaknya suruh minta tolong, Bu, oncake mangga, oncai pelatok jedes, batal mboten wudune? Ayo wudu mboten? Wudu melih mboten? Tenane, Bu. Paling grusret ora konangan. Langsung sholat, ngoten. Ya, kita bacakan di sini, coba kita lihat keterangannya di sini. Bahwasanya, ya, jika keluarnya la yang kudul wudu, ya, ghairu naqidunil wudu, tidak membatalkan wudu jika keluar darah dari tubuh manusia selain dua lubang itu, ya. Kenapa kok tidak batal, Ustaz? Ini pendapat yang pertama, Bu. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Tadi jawabannya batal, kan? Ternyata tidak batal. Loh, kok iso, Ustaz? Iya, keluar darah di tangan kita, ya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Dasaripun menika, dasarnya itu Rasulullah itu pernah berbekam, ya, hijamah, berbekam, ya. Tahu bekam, ya? Dicatuk apa cantuk, Bu? Disedot, melentung kayak dicublesi, ngoten lho. Ngertos? Enten sing pun ate? Namung mireng. Oh, enak, Bu, rasanya, Bu, ya. Mang cubi, ya. Dibekam, istri itu biasanya kadang pusing itu, ya, bekam. Capek, bekam. Karena apa? Dikeluarkan darahnya, disedot, ya, pakai kop ngoten niku sampai melembung. Habis itu kita cocoi pakai jarum. Napa mboten sakit? Ya, yen nyocoi ke jeron ya loro, Bu. Nyocoi sak meter ya loro, Bu. Nyocoi alit-alit. Ya, mangke setelah itu sedot melih keluar karena rasa capek, pusing itu seringnya karena sumbatan darahnya. Kita capek itu karena sumbatan darah, pegel, darahnya menggumpal, makanya dikeluarkan. Itu biasanya untuk terapi, kemudian baik terapi penyakit medis ataupun terapi penyakit non medis, ruqyah misalnya.
Karena penyakit non medis itu juga terapi. Karena asyaiton yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersamaan dengan aliran darah, dibekam. Ya. Nah, Rasulullah itu pernah berbekam. Jadi berarti kan dikeluarkan darahnya. Fasalla wa lam yatawaddo. Ya. Kemudian beliau setelah selesai berbekam terus sholat. Beliau tidak berwudu karena wudunya tidak batal. Berarti bekam tadi membatalkan wudu tidak? Tidak. Padahal berbekam itu mengeluarkan darah tidak? Mengeluarkan. Ya. Dari situlah para ulama mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau keluar darah tidak membatalkan wudu, tinggal dibersihkan saja. Sudah. Ya. Kemudian selanjutnya wayang kudul wudu indal Hanafiyah wal Hanabalah. Pendapat yang kedua, ya. Keluar darah itu membatalkan wudu. Jadi pendapat yang pertama tadi wudunya tidak batal, ya. Baik sedikit ataupun banyak karena berbekam itu kadang keluar darahnya juga banyak, Bu, ya. Banyak sampai jendel kados jeli, ya. Watah, ya. Karena itu yang dikeluarkan darah kotor, bukan darah bersih, tapi memang darah kotor keluar di sini. Banyak. Jadi ketika mimisen pun kalau pendapat pertama batal tidak berarti? Tidak. Kan biasanya mimisen dia kathah ya. Ning kan mboten terus dijorke ngeten terus. Dunggahke ngeten. Jadi sudah keluar sedikit terus dinaikkan. Tidak jadi keluar kan begitu. Berarti batal enggak? Kalau menurut pendapat ini berarti tidak batal. Jadi kan gadah dalil, ya, punya apa argumentasi apa? Rasulullah pernah bekam, kemudian langsung sholat. Berarti wudunya tidak batal keluar darah tadi. Pendapat yang kedua, wudunya batal. Ya. Lu kok sakit wudunya pun batal? Pendapat yang kedua. Wayang kudul wudu indal Hanafiyah wal Hanabalah. Membatalkan wudu ini menurut Hanafiyah, menurut mazhab Hanabalah. Amma indal Hanafiyah fa bisyartin sailanihi an mawdi'ihi. Ya. Kalau pendapat mazhab Hanafiyah itu batal wudunya jika darahnya itu mengalir. Atas Pak, Ibu, kalau darahnya mengalir dari tempat lukanya tadi terus ngalir begitu, ya, makanya kan keluarkan banyak. Maka itu membatalkan wudunya. Kalau keluarnya sedikit kena jarum ya terus kan cuma sak tetes, seret hilang. Kalaupun ngalir cuma sebentar tok seret terus hilang. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sampai ngalir kathah nggih, lathake rada jero misalnya. Maka kalau mengalir ya itu membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang selanjutnya ya, membatalkan wudu dengan syarat fahisyah au katsirah. Ya. Kalau membatalkan wudu jika keluarnya itu banyak, kata mazhab Hambali. Jadi membatalkan wudu jika keluarnya banyak. Ini pendapat mazhab Hambali yang tadi berpendapat membatalkan. Keluar darah dari selain dua lubang itu membatalkan wudu. Tapi beda syarat. Syarat yang menurut mazhab Hanafi yang penting ngalir. Kalau mazhab Hambali apa? Syaratnya apa? Mengalirnya banyak. Tidak usah pusing-pusing, Bu, ya. Yang jelas kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, ya, bahwasanya keluar darah selain dari dua lubang itu tidak membatalkan wudunya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Selain pendapat itu cukup menjadi wawasan saja, Bu, ya. Tidak harus dengan ketahui, tidak harus dengan apa nggih? Hafal, tapi yang penting pun nate mireng ngoten maksud kula. Oh, ternyata ada pendapat lain supados mboten kaget, ya. Yang misalnya jenengan ngertos enten tiyang kok nopo jenengan terluka keluar darah sedikit, ya. Oh, ndak apa-apa. Jenengan namanya ngeten misalnya, rencangin jenengan kok wudumu batal. Ya disenyumi mawon. Bisa jadi durung ngerti ilmune, belum tahu ilmunya atau mengikuti pendapat yang lain, ya.
Atau ketika kita melihat teman kita baru keluar darah sedikit langsung dibersihkan, dia wudhu kembali, ya tidak apa-apa. Berarti mengikuti pendapat yang menyatakan keluar darah itu membatalkan wudhu. Ngoten ya. Jadi maksud kami menyebutkan banyak pendapat bukan supaya jenengan bingung boten, menjadikan jenengan bingung boten, tapi supaya tahu pendapat itu ternyata tidak cuma satu, biar lebih bijaksana ketika melihat perbedaan dari orang lain. Kenapa pendapat yang kuat yang mana Ustadz? Kalau menurut kami mengikuti pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang menyatakan keluar darah itu tidak membatalkan wudhu. Dasarnya tadi Rasulullah berhijamah, Rasulullah berbekam. Kemudian yang kedua yang dipraktekkan Umar bin Khattab ketika beliau sholat, ditikam punggung beliau oleh seorang majusi, ya. Kemudian beliau mundur dan melanjutkan sholat, ya. Artinya apa? Kalau memang itu membatalkan wudhu, pasti Umar bin Khattab juga mengulangi wudhu, tapi beliau masih melanjutkan sholat. Ini artinya, ya, bahwasanya darah itu tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya, wa amal qai', ya. Ketika seseorang muntah, ya, mengeluarkan dari mulut, yang keluar dari sesuatu. Ketika muntahan kita itu banyak, ya, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a falam yatawaddo. Ya, dalam hadis yang lain fal yatawaddo. Barang siapa yang muntah, ya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam hadis satunya Rasulullah pernah muntah tapi tidak berwudu. Dari sini nanti para ulama menjelaskan muntah itu membatalkan wudu jika jumlahnya banyak. Wakeh sor kan gitu Bang. Sor sak mangkok. Sor sak ringkot. Nah, itu membatalkan wudu kita. Tapi kalau muntahnya kayak muntah napa sing sekedhik no. Mboten metu ning malah metune sithik muntah napa? Sing pahit niku. Boyo, medeni men boyo. Oh, buaya. Buaya apa boyo? Oh, buaya. Enten buaya mriki. Buaya nggih. Niku sekedhik to. Ketika sedikit maka tidak membatalkan wudu. Ya, karena Rasulullah juga pernah muntah, ya. Kemudian beliau tidak berwudu. Ini menunjukkan asalkan sedikit maka tidak masalah. Ya. Selanjutnya sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan, Bu. Ada yang kurang paham, kami persilahkan. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Alhamdulillah. Mboten enten? Nggih, silahkan, Bu. Oh, ketika tangannya sakit, tidak boleh kena air, karena kalau kena air nanti tambah parah gitu ya. Kan sakit tangannya, sehingga sakitnya itu menyebabkan tidak boleh terkena air, karena kalau terkena air itu bisa memperparah, makanya tidak boleh kena air. Maka kalau misalkan tangan sini Bu, yang luka sini, nah itu misalkan itu, maka yang bagian sini yang tidak usah dibasahi. Terus yang satunya ya dibasahi semampunya, dihindarkan, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kecuali kalau diperban, kalau diperban maka kita usap perbannya di luar begini. Tapi kalau tidak, masih terbuka misalkan, tidak boleh kena air, maka cukup di bagian luarnya. Jadi ngeten, dibersihkan begini. Itu ya. Nah, itu cara berwudu. Jangan karena yang sakit sini padahal bagian wudu itu banyak kan begitu. Masih ada sini. Terus yang sini tidak dibasuh.
Yang dibasuh cuma seperti ini. Yang di sebelah kiri saja ini juga tidak tepat. Gitu Bu ya. Terus gimana Ustaz? Ya sudah yang dibasuh yang sini. Yang bagian selain yang luka. Ngoten nggih. Kalau luka kemungkinan masih bisa diusap air, silahkan diusap. Tapi kalau tidak mungkin Ustaz, kalau kena air itu semakin parah Ustaz. Ya tidak perlu dikasih air. La dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri. Makanya di situ ada rukhsah. Rukhsah itu ada keringanan dan kemudahan. Ngoten Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Ya. Ketika sudah yakin bahwasanya pempes tersebut sudah terkena benda najis, maka hendaknya dilepas. Ya dilepas. Apalagi ya. Oh, cuma tayamum saja. Kenapa tayamum? Bisanya cuma berbaring, sama duduk tok, nggak bisa jalan, kan gitu Bu ya? Ya pengen sholat, itu bagaimana? Ini pertanyaan bagus Bu, ya. Karena terkadang seringnya salahnya praktek di masyarakat itu orang yang sakit langsung tayamum. Ini malah kita perbaiki Bu ya. Kami jawab dulu. Jadi pertanyaan nggak cuma di pempes tadi. Yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya nanti juga kita bahas tayamum. Penyebab tayamum itu apa? Tayamum itu kan menggantikan air diganti dengan tanah atau pasir. Kan begitu. Ya. Kenapa diganti tanah, diganti pasir? Karena tidak ada air. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku oleh Allah, ya, bumi ini sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Makanya kita bersuci pakai tidak ada. Ketika tidak ada air, kita pakai pasir atau tanah. Ya. Namanya tayamum. Ketika tidak ada air. Jadi boleh tayamum itu ketika tidak ada air atau ada air, Bu. Tapi tidak bisa menggunakannya. Kenapa tidak bisa menggunakannya? Satu, karena mungkin dia sakit yang tidak boleh terkena air. Seluruh tubuhnya kebakar misalkan. Kan tidak mungkin wudu. Maka orang yang seperti ini walaupun ada air, dia boleh tayamum. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada air. Ya. Tapi dia boleh tayamum kapan? Ketika dia tidak sanggup menggunakan air karena apa? Karena tidak ada orang di situ, dia sendirian, sedangkan waktu sholat itu sudah hampir habis. Di belakang, di depannya ada air, ya, tapi nggak bisa jalan dan tidak ada orang di situ, kan begitu? Dia mau ngambil air nggak bisa karena nggak bisa jalan. Padahal waktu sholat, misalkan sholat asar, sholat asar itu sudah mau habis. Saya belum sholat asar ini. Kok anak-anak juga belum datang. Padahal waktu asar sudah mau habis. Maka ketika seperti itu yang di depan tadi ada air. Yang hukum asal tayamum itu boleh tayamum ketika tidak ada air. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ada air juga boleh tetap tayamum jika kan begitu. Tadi ketika tidak bisa menggunakan air karena sakit. Atau yang kedua kita mau pakai itu tidak bisa karena memang kondisi mau jalan tidak bisa dan di situ tidak ada orang. Kita tidak bisa minta tolong jika no tak wudu. Kira-kira bisa enggak kayak gitu? Ya kan? Atau ada orang, Bu, saya wudui, Bu. Jangan ajeng sholat, ya saya wudui. Diwudui, Bu. Wudunya semampunya, tidak digerucuk ngoten, Bu. Neng dhuwur ranjang kan, kayak tangan diginikan diusap kan mau. Atau pakai kain ya basah, kain dibasahi gitu, diwudui. Nanti kumur-kumur ya boleh kumur-kumur dibuang di gayung. Nanti dibuang gitu, Bu. Gayungnya 2 atau pakai gelas dikumurkan, dibuang di gayung nanti buang. Jadi tetap wudu. Kenapa? Karena ada orang yang menunggui. Ya. Nah, kadang di masyarakat itu baru sakit, misalkan tidak bisa gerak.
misalkan. Tapi di situ banyak orang sudah boleh tayamum. Nah, tindakan seperti itu tidak tepat. Ngaten Bu ya. Jadi nanti biar ini pernah ditanyakan juga Bu, di daerah mana? Di Gawok waktu itu, Ustadz, ibu kami tayamumi. Dia cerita Bu ya. Sama ini cerita. Dari cerita itu justru malah kita sampaikan karena kami sayang. Itu tindakan yang tidak tepat. Nanti saya yang tahu ilmunya akan ditanya sama Allah kan gitu. Itu makanya kami sampaikan. Jadi kalau misalkan di situ masih ada orang, maka tetap wajib berwudu. Apalagi sekarang musim hujan kan gitu. Artinya banyak air. Tayamum itu sebenarnya ketika tidak mendapatkan air. Karena pengganti air air itu boleh diganti dengan pasir atau tanah. Tapi jika ada air ya tetap harus wudu. Ya enggak bisa wudu saat kenapa? Karena sakit. Oh, kalau nanti berwudu lukanya semakin parah. Para ulama membolehkan. Oh ya, kalau seperti boleh tayamum. Misalkan enggak boleh kena air berarti cuma disap gitu saja, boleh Ustaz, boleh. Karena memang enggak boleh kena air, maka tayamum. Atau ada air tapi saya tidak bisa menggunakan Ustadz. Kenapa? Saya tidak bisa gerak. Dan waktu itu tidak ada orang Ustadz. Saya minta tolong anak saya pas pergi dan belum balik. Sedangkan waktu asar itu mau habis. Oh ya sudah, ketika seperti itu silahkan tayamum ke tanah. Begini langsung kita ginikan. Ya boleh kita tiup. Kita usapkan ke wajah. Ya. Kemudian plek lagi. Ya. Boleh wajah 2 kali. Kemudian tangan 2 kali. Itu plek 2 kali. Atau plek langsung wajah sama tangan. Lagi plek, tiup wajah, kemudian tangan. Disunahkan mazhab Syafi'i yang disunahkan sampai siku diusap begini. Tayamum, nanti kita bahas sendiri. Insya Allah begitu. Ngaten Bu ya, untuk tayamum. Jadi orang tuanya ketika memang masih ada orang, itu diusahakan diwudu. Apalagi orang tuanya masih bisa berwudu. Walaupun tidak bisa jalan tapi bisa wudu, disiapkan ember di sampingnya. Bersihkan begini. Ya. Gimana Bu? Ya sebentar. Ini masih ini dulu. Yang tayamum ini dulu ya. Tayamum sudah bisa difahami ya. Jadi tetap wajib berwudu, bukan tayamum. Ya, catatan yang pertama itu. Yang kedua, terus pampasnya gimana Ustaz? Nah, untuk pampers ketika mau sholat, alhamdulillah mungkin orang tua kita masih bisa skalanya tidak sering Bu. Tapi karena merepotkan, dalam artian biar memudahkan kita, akhirnya kita pakaiin pampers dan mau alhamdulillah. Tapi ketika mau sholat, maka hendaknya dilepas. Apalagi tahu jeda ininya masih panjang Bu ya. Bukan orang yang punya penyakit, yang sakit, tidak bisa mengontrol air kencing gitu kan. Maka silahkan dilepas, kemudian berwudu, sholat, paling sholat kan 5 menit Bu ya. Sholat 5 menit dipakai lagi. Sudah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini fungsinya tanya jawab ya gini. Yang tidak tahu silahkan tanyakan. Akhirnya bisa jadi menjadi ilmu buat kita sendiri dan ilmu bagi yang lain. Sehingga pertanyaan kita dapat pahala. Gitu iya. Kita dapat pahala. Yang bertanya pun juga dapat pahala. Akhirnya orang lain jadi tahu. Masih ada yang ditanyakan? Yang di luar ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, pembatal selanjutnya. Nah, jenengan kan pun dangu ngaji Bu. Kalau badhe tanglet. Kira-kira sentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu mboten? Batal mboten Bu? Batal. Batal Ustaz. Selama tidak ada alas sentuhan langsung itu batal. Ternyata Bu, enten hadis riwayat yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ya. Kula wasaken hadisipun ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atahu Aisyah wa huwa sha'im. Rasulullah itu pernah ketika beliau berpuasa itu mencium kening istrinya, Ibunda Aisyah. Dicium keningnya, ya. Waqala, ya. Dan bersabda, innal qiblata la tanqudul wudu'a.
Sesungguhnya mencium jidat itu tidak membatalkan wudu. Wala tuftirus shaim, mencium pasangan itu tidak membatalkan puasa. Saya tanya sekali lagi, sentuhan kulit itu membatalkan wudu mboten? Senyap Bu. Kalau mahramnya batal, tidak batal. Kalau tidak mahram, ya kita lihat keterangannya. Jadi memang nanti para ulama berbeda pendapat. Termasuk pendapat jenengan niku nggih. Itu ada pendapatnya ulama. Berarti sebenarnya kita itu mengikuti pendapat ulama. Tapi hanya saja kita kadang tidak tahu, ya. Karena dulu ngajinya ya cuma dikasih tahu itu batal wudu, sudah cukup kan gitu, ya. Padahal di situ nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi, memang kalau kita pelajari lagi ternyata ada perbedaan pendapat. Yang pertama, bahwasanya sentuhan kulit ajnabiyah selain mahram, ya. Sentuhan kulit selain mahram. Itu pendapat yang pertama membatalkan wudu. Ya. Membatalkan wudu. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Aula mastumun nisa, ya, atau menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, ya. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah berdasarkan ayat tersebut. Lamastum, namanya lamastum itu menyentuh. Sentuhan itu ya kulit dengan kulit. Dados yang sentuhan ngeten boten Bu, ya. Itu sing disentuh mboten kulit tapi napa? Baju, kain. Jadi sentuhan kulit dengan kulit ini membatalkan. Pendapat pertama itu membatalkan wudu. Ini pendapat dari ulama mazhab Syafi'iyah. Terus kalau jenengan kepanggih kalih rencang itu berpendapat, lho kowe nyentuh mau lho pas aneng kono kesenggol, ya, batal. Ya berarti sing sanjang niku jane ngikuti pendapat mazhab Syafi'iyah. Kita sadar tahu karena kita sudah belajar, ya, disenyumi mawon. Soalnya jenengan mboten wudu. Kenapa? Loh, kalau saya pendapat yang kedua itu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Pendapat mazhab Hanafiyah itu mereka berpendapat bahwasanya sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Ya. Dasarnya apa? Kalau tadi yang pertama berdasarkan ayat, kalau yang kedua ini pendapat yang kedua berdasarkan hadis. Nabi bersabda, mencium itu tidak membatalkan wudu. Maksudnya mencium pasangan, suami laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, ya, karena laki-laki dan perempuan, ya, artinya sentuhan itu tidak membatalkan wudu, ya, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Lah ayat tadi di mana maksudnya? Katanya ayat tadi membatal orang yang harus wudu ketika mau sholat itu orang yang sudah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maksudnya pun sentuhan di dalam ayat tadi. Dari pendapat yang kedua ini mazhab Hanafi menjelaskan, ya, ayat itu maksudnya bukan bersentuhan kulit, tapi apa? Al-jima'. Di sini disebutkan fayuradu biha al-jima'u, ya. Kama ruya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Maksudnya di sini, ya, sentuhan itu adalah hubungan badan suami istri. Itu yang membatalkan wudu, ya. Bukan sentuhan kulit begini. Ini penjelasan dari mazhab Hanafi, ya. Jadi sentuhan itu seperti itu. Sehingga kalau sentuhan biasa tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Akeh pendapatnya, Bu. Ya kita harus toleransi nanti kan. Ya masing-masing silakan jenengan ngikuti ini nggih monggo, enggak masalah. Yang penting masih mengikuti pendapat ulama, gitu. Pendapat yang ketiga, ngikut tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah gimana? Memadukan antara Al-Quran tadi, ayat tadi dengan hadis. Caranya gimana? Ya dikorelasikan, dipadukan.
bahwasanya sentuhan itu laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu selama tidak dibarengi dengan syahwat. Ya, ayat tadi menyatakan sentuhan itu tidak boleh. Rasulullah ternyata prakteknya mencium kening istri. Rasulullah itu tidak mungkin tidak tahu ayat tersebut, kan begitu? Tidak mungkin Rasulullah tidak paham dengan ayat tersebut. Wong ayat itu turun lewat nabi-nabi yang menjelaskan. Artinya nabi itu lebih paham tentang ayat tersebut. Kok Rasulullah masih mencium jidat atau kening istrinya, berarti itu bukan pembatal. Maksudnya bukan sentuhan, tapi apa? Hubungan badan, ataupun kalau sentuhan ya itu tidak dibarengi dengan syahwat. Karena beliau itu seorang nabi, maka ketika mencium jidat istrinya pun bisa mengontrol syahwatnya. Ketika tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sentuhan dibarengi dengan syahwat, otomatis wudunya batal. Nah, semuanya kembali kepada diri masing-masing gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Iki dasar dalilnya nggih kados ngoten niku wau. Yang selanjutnya pembatal wudu yang selanjutnya. Pendapat yang lebih kuat yang mana Ustaz? Kalau pendapat mayoritas ulama itu pendapat yang ketiga. Sebelum kami lanjutkan ya. Pendapat dari mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabalah, pendapat yang ketiga. Apa tadi? Sentuhan itu membatalkan jika dibarengi dengan syahwat. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu siapa? Mayoritas ulama. Siapa mereka? Mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabalah, mazhab Hambali. Begitu. Selanjutnya, nah ini kayaknya kita jarang ini Bu. Ya tapi sebagai wawasan Bu. Aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Ya. Memakan daging unta nanti mayoritas enten pun nanti makan daging unta Bu. Podo kali kula dereng ya. Kula nggih dereng daging unta Bu. Dirasa enak. Sing gelem Bu. Ya. Jadi makan daging unta, kenapa? Makanya kami sampaikan ini jarang terjadi. Ning Indonesia untane ning juruk Bu. Ning juruke gering gitu ya. Nah nggih. Apalagi di luar kan tidak mungkin kita makan daging unta. Tapi sebagai wawasan, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya ada sebagian ulama itu berpendapat memakan daging unta itu membatalkan wudu. Ini pendapat dari mazhab Hanabalah, mazhab Hambali. Tawaddau min luhumil ibil, berwudulah kalian dari memakan daging unta. Wala tatawaddau, dan tidak usah wudu min luhumil ghanam, jika kalian makan daging kambing begitu. Karena hadis ini nanti para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hambali itu menyatakan wudunya batal kalau makan daging unta. Tapi selain mazhab Hambali ya, selain mazhab Hambali berpendapat bahwasanya memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya, ini kira tok seru nih. Hamlul mayyit au ghusluhu ya. Membawa jenazah. Ya. Nanti ada perbincangan para ulama. Au ghusluhu, memandikan jenazah. Ya. Jadi ini dibahas oleh para ulama. Misalkan kita sudah berwudu ketika kita membawa jenazah, ngangkat jenazah. Biasanya kan ada yang angkat-angkat jenazah. Itu wudunya batal tidak? Ya. Ada sebuah hadisnya dan man ghassala mayyitan falyattasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, barang siapa yang membawa jenazah, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Maksudnya ketika sudah membawa jenazah itu kalau mau sholat ya dia harus berwudu karena bisa membatalkan wudu. Ini pendapat dari mazhab Hambali. Ya, membatalkan wudu. Kalau mandikan jenazah juga membatalkan wudu. Ya.
berdasarkan hadis tadi. Tapi selain mazhab Hambali, pendapat yang kedua, mayoritas ulama berpendapat membawa jenazah, memandikan jenazah itu tidak wajib atau tidak membatalkan wudunya. Ya. Tapi kalau di masyarakat itu biasanya yang saking makam, ya, napa Bu? Mandi. Kenging napa mandi? Ayo, tenane mergo banyu napa mergo sawan? Ya. Kadang itu alasannya karena apa? Lah engko yen ratus malah tom-tomen. Ya. Sawanen, ya. Jadi itu keyakinan yang harus kita hilangkan. Kalaupun kita mandi, kenapa mandi? Bau ambuku apek. Lah niku malah leres. Kenapa mandi? Jadi karena kenapa kok harus seperti itu? Loh, karena kita orang muslim beragama Islam, apa yang kita kerjakan sesuai tuntunan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan ajaran keyakinan kalau nanti tidak mandi sawanan. Boten. Yang repot sawanan kowe. Sing napa? Sing layat ten kuburan niku wong 300 misalnya. Kok mayite kesel kowe. Nekani siji-siji. Mripeni pendak bengi. Misalnya ngoten. Tur yang kedua secara logika, lah napa malaikat niku enten jam istirahat. Kan ngoten. Karena mereka di alam barzah itu dikawal oleh siapa? Malaikat. Ya kan? Ditanya malaikat, ya. Urusan itu saja sudah tele. Ditanya malaikat tidak bisa jawab remuk, ya. Lah kok mikir ke kowe medeni kowe. Ya. Artinya apa? Tidak ada seperti itu. Semuanya itu biasanya ketika ada orang meninggal kok ada sesuatu, bisa dipastikan itu adalah setan yang ingin menyesatkan keyakinan, keyakinan manusia. Ya, biar dia meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diyakini di dalam ajaran Islam. Ya, arwahnya kembali mencari mangsa, nginguk bue, kok penak aman kok nginguk. Kalau para ulama memberikan penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya bisa bertemu ketika di alam mimpi. Karena mereka itu ruh mereka itu berpindah ke alam barzah. Wes mboten enten urusan kalian dunia pun rampung. Pun pindah ke alam barzah. Di alam barzah itu tinggal 2. Kalau ndak dapat nikmat berarti dapat ya pun ngicipi siksa. Wis tele-tele mbok ngurusi ning dunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita bersihkan, Bu. Kalau misalkan saya juga mandi, Bu. Dari makam ya kita pulang mandi. Kenapa? Baju kotor. Ya karena bantu tadi pas ngubur nggih bantu gembrobyos. Langsung nang masjid yo apek amene wae. Makanya kita lepas dan bajunya pun kami sendirikan. Disendirikan bukan karena takut nanti sawan kecampur baju lainnya, mboten. Tapi karena bajunya kok kotor. Sama-sama melakukan ketika beda alasan, beda niat, itu juga hukumnya berbeda. Kalau niatnya, nengko ndak sawanen, dewek ki embere, ya, Bu, iki sing ngendi ki, sing mau tinggu layat, dewek ki, ya. Nah, ketika seperti itu tidak boleh, ya. Tapi ketika disendirikan karena apa? Kotor, Bu, ya. Kalau bapak-bapak lumrah mungkin karena tadi di makam, ya, bantu nyangkul, bantu proses penguburan, ya, bajunya kena tanah, akhirnya diambil disendirikan biar tidak tercampur tanahnya dengan baju yang lain. Ketika motif atau alasannya seperti ini boleh, tapi kalau alasan yang tadi itu alasan yang tidak benar. Karena kita punya peninggalan keyakinan orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita mungkin, ya lumrah karena mereka dulu dereng sinau Islam. Zaman biyen dereng enten dakwah ceramah ten pundi. Sakniki kula tanglet sing pun nate zaman nome pengajian, Bu. Paling cedhak pundi? Ora mudeng Mas, ora eneng. Masjid Agung, kan ngoten. Nggih, mesti waduh ten pundi. Tebih. Yen ibu kula cerita menika nganti dalane blekok-blekoke dilakoni. Waduh, mangkat.
Ning alhamdulillah ibu dugi sampai saat ini tetap sholat apik nggih. Niku berkah pengajian. Mlakune ndek mben nggo tontor. Napa? Obor ngoten niku nggih. Nggih. Niku mlakune adoh kian, dilakoni mboten? Lakoni. Lah sakniki gremes sithik padahal garek ngono wae. Garek napa? Ngegas niku ya abot. Padahal biyen niku kula kalih kepanggih tiyang Polokarto. Mriko sing di Padasan. Jadi sing ngetan Polokarto ngetan. Niku ngajine ten pundi Ahad pagi jaman biyen. Ten penumping numpak napa Pak jenengan, Pak? Ngontel ta? Walalah. Padasan penumping ngontel. Nggih, Ustaz. Tapi karena berkahnya ilmu, karena semangat. Dulu tuh orang menghadiri majelis itu karena ingin mencari ilmu, bukan karena niat yang lain. Jadi semangat Pak dari sana. Akhirnya ilmu itu mendapatkan apa keberkahan dari Allah sampai sekarang tiangi jadi aktivis. Wis bapak-bapak jadi aktivis. Anaknya alhamdulillah dia jados aktivis. Berkahnya ilmu itu luar biasa. Karena perjuangan ada tuntutan untuk seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sekarang ilmu sudah banyak gue. Dados ya ampun kaget. Lu berarti keyakinan zaman dulu kita tinggalkan. Ya kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita seorang muslim. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ada yang mau ditanyakan? Jam 8. Ya silakan. Kalau pipisnya anak kecil itu bagaimana? Misalkan bagian kaki ya, atau pas kita gendong ya. Bagian bajunya. Apakah harus dicuci atau bagaimana? Tergantung anak kecilnya, Bu. Kalau dia masih bayi, belum sampai 2 tahun, ya itu belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, ya, maka cukup diperciki. Dikepiuri, diperciki atau pakai alat semprotan juga boleh, sudah selesai. Ya, ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabalah. Ya, disemprot saja. Tapi kalau anak tersebut sudah di atas 2 tahun pipis, maka bagian yang terkena tadi harus dibersihkan, dicuci. Jadi yang kena saja, ya, tidak harus yang satu tuh tidak usah. Ya, misalkan yang terkena sini, ya yang dicuci bagian sini satu lengan saja, atau bagian sini kita tahu sak menten Bu, ya cukup bagian sini saja, ditaruh air diperes sampai begitu, hilang bau, warna dan rasa najis tersebut, peres sampai hilang. Sudah setelah itu selesai, boleh kita gunakan untuk sholat. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan, masih ada Bu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Seperti ragu-ragu, aku mau batal urung ya wuduku. Jenengan pengaosan ba'da maghrib, lanjut isya, sholat isya. Jenengan ragu-ragu, wuduku mau batal ora ya? Ajeng wudu kok udane deres, hawane adem. Wudu boten wudu. Nah, ketika ragu-ragu batal napa mboten, itu sebagai pembatal wudu atau tidak yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mungkin kita cukupkan sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.